ketika berbicara tentang wasiat itu ya dasarnya buku al-wasiat. Nah, ini bahkan sebenarnya salah satunya memahami buku al-wasiat berapa kali. Jadi mudah-mudahan yang sudah wasiat pun masih yang dijanjikan di satu bersabda di mengutus yang namanya Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam itu akan turun di dekat menara putih di timur Damaskus dengan menggunakan dua buah pakaian yang ditutup dalam waras atau ja'faran, dan kedua telapak tangannya diletakkan di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali ia wafat, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa menjadi Dajjal hingga menjumpainya di pintu Nur. Lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi Allah dari Dajjal tersebut. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan beritahu mereka tersebut terjinapi dengan datangnya Adam alaihissalam. Beliau lahir menjadi tetap di kajian lalu Damaskus. Yang selanjutnya, nah ini ada tadi dikatakan pintu di pintu Nur. Yang pertama di Indiana tentang tanggal 23 Maret 1889. Nah ini dan ketika menjelang kewafatan beliau di akhir kehidupan, jadi tidak kami tinggalkan suatu sebutan pun yang akan silsilahnya tidak akan putus. Ikut dan kedua tidak datang, tidak dapat datang sebelum aku pergiannya. Khilafat itu akan ada ketika Nabi datang dan sudah wafat. Ya, takun watafikum masa Allah takunu cuma orang itu Allah Subhanahu wa taala wa Allahu la ilaha di surah An-Nur ayat 56 pun jadi jelas tentang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang selalu dijadikan fitnah terhadap kita, bahwa Ahmadiyah selalu katanya punya kapling-kapling surga yang disediakan. Nah di dalam gambaran beliau atau nubuatan yang beliau dapatkan, yang pertama, kepadaku diperlihatkan sebuah tempat yang inilah pemakaman engkau. Aku lihat seorang malaikat sedang mengukur tanah, sudah sampai ke sebuah makam. Dia berkata kepadaku, inilah tempat makam engkau. Dia mendahulukan agama daripada dunia, meninggalkan kecintaan kepada dunia, menjadi milik Tuhan, menciptakan perubahan suci dalam dirinya seperti para sahabat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi syaratnya rupanya ini, untuk mendapatkan bahis makbarat, makam yang ahli surga itu bukan hal yang mudah. Dalam jemaat kan taman makan pahlawan, karena mereka punya andil, punya hidupnya itu untuk negara, berjuang untuk negara. Di agama pun sama. Jadi Allah Ta'ala bahkan tadi telah membuatkan kepada beliau tentang bagaimana ahli surga, maka ahli surga disediakan. Tapi syaratnya bagaimana dia bisa meninggalkan dunia, meninggalkan kecintaan dunia, menjadi milik Tuhan. Nah ini makam ahli surga. Apa makam Maisi makbar seperti ini? Memang di Indonesia ada pekuburan musim-musian gitu kan, tapi tidak seperti yang di sana gitu kan, masih makbaran. Nah ini yang perlu dipahami oleh kita, yang di makam di ahli surga itu pertama, dia menyumbangkan dana untuk perluasan makam dan perawatannya, seperti penanaman pohon, pembuatan jembatan, jalan akses air, pemeliharaan. 1/10
bahkan maksimal sepertiga untuk kemajuan Islam. Dan yang ketiga, bertakwa, jadi menjauhi segala yang haram, tidak berbuat syirik, bid'ah, dan muslim yang benar dan juga bersih. Nah, inilah syarat-syaratnya. Jadi ketika ada fitnahan terhadap Ahmadiyah disediakan kapling surga, ternyata bukan untuk semuanya, tapi di dalam jemaat pun ada pilihan-pilihan. Makanya yang sudah wasiat artinya betul-betul, apalagi kita yang sudah berwasiat itu jangan sampai kita hanya sebatas mendapatkan nomor sudah gitu kan. Tetapi peningkatan dari segi ibadah kita, termasuk pengorbanan kita pun terus kita tingkatkan. Ini hal yang diinginkan. Karena banyak orang yang ketika misalkan berwasiat itu hanya ingin mendapatkan nomor saja. Padahal Islam ahli surga yang perlu dipahami oleh kita, supaya jangan ketika ada fitnah itu ternyata bukan sembarangan yang sudah masuk jemaat pun ada syarat-syarat untuk mendapatkan tercatat sebagai semua, sebagai layanan, sebagai hiburan, sebagai kehidupan itu keindahan yang aku ya sekarang bagaimana terjadi globalisasi. Ketika dunia tadi sudah maju, sudah berkembang maju, baru tercipta, ada tatanan dunia baru tercipta. Makanya ada satu sistem atau tatanan lain yang dapat berdiri terus karena tidak dapat memenuhi kapitalis. Nah, tapi dasarnya tentu oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keinginan khalifah yang saat ini, pengorbanan yang yang sifatnya iuran biasa itu sudah luar biasa, apalagi ketika ditingkatkan untuk menjadi seorang musyiah akan semakin besar tentunya, sehingga pembangunan yang sifatnya untuk penyebaran Islam pun akan lebih mudah. Jadi Islam saat ini diperlukan pengorbanan harta untuk bagaimana menyebarkan Islam. Nah, tentunya tatanan dunia baru yang tercipta inilah yang mesti kita betul-betul fungsikan secara maksimal. Artinya ketika sudah ada program wasiat, maka tentu wasiat pun harus dimaksimalkan. Oleh karena itulah Hadrat Khalifatul Masih tahun 2004 dalam di awal pertama itu beliau menyampaikan bahwa keinginan saya, kata beliau, tahun 2008 waktu itu, ketika 100 tahun akan terpenuhi sejak berdirinya Khilafah Ahmadiyah, setidaknya 50% dari semua Ahmadi yang berpenghasilan di setiap negara dan setiap jemaat harus jadi bagian dari skema hebat ini al-wasiat, tentang menetapkan standar baru dalam pengorbanan. Jadi ini akan menjadi suatu wujud kecil syukur jemaat kepada Allah Ta'ala pada penyempurnaan ratusan tahun sejak Khilafah berdiri. Jadi 2016 ini data yang baru belum saya dapat gitu. Jadi bagaimana juga di terutama yang sudah berpenghasilan, yang sudah dawam, karena tahapan-tahapan untuk berwasiat itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi jangan salah, karena kita terkait program terkadang kita loncat gitu. Artinya dawam kita berkorban belum dawam, janda sesuai ketentuan belum sesuai, nah kita tiba-tiba loncat. Tetapi mesti ada tahapan yang kedawaman kita terus ditingkatkan, baru kita melangkah ke al-wasiat. Sehingga ketika sudah punya nomor, bahkan yang sedang al-wasiat ini sudah menjadi musyih atau musyian ini, dalam hal kita berkorbannya lancar. Nyawa karena berperang berjihad. Nah saat ini ada berbagai hadis yang dalam buku belum mengatakan bahwa beberapa zaman ketika bagaimana pengorbanan harta itu sangat penting gitu. Jadi untuk kemajuan jemaat, perkembangan jemaat itu bagaimana kita akan membangun, bagaimana kita akan tabligh, bagaimana kita menyebarkan Islam Ahmadiyah ini dengan lancar. Tentu yang memerlukan yang namanya dana, maka diperlukan harta. Disia-siakan ya rugi kita. Makanya untuk al-wasiat ini dan prosedur pengurusan al-wasiat
wasiat terutama pelajar itu lebih mudah, karena yang dihitung itu hanya paling uang saku dan sebagainya. Tapi ketika berbicara yang sudah berpenghasilan, punya jaidah dan sebagainya, hitungannya pun agak lama gitu kan prosesnya. Nah makanya kenapa orang-orang yang sudah mengajukan al-wasiat lama turunnya nomor misalkan. Nah, salah satu sebabnya adalah menghitung jaidahnya. Misalnya ada jaidahnya tanah, ada apa gitu kan, sehingga harus sesuai. Bahkan ya taksiran pun ya berlangsung sekian lama gitu kan, taksir lagi. Tetapi untuk pelajar, untuk yang muda-muda ini lebih mudah, karena tadi yang hitungan wasiatnya masih sedikit gitu. Artinya hanya uang saku gitu kan. Beda dengan yang sudah bekerja, punya aset dan sebagainya, ini perlu waktu gitu kan. Jadi anjuran huzur bagaimana orang-orang muda dilibatkan supaya saat ini dalam al-wasiat. Selanjutnya keinginan beliau pun, saya berharap bahwa pemuda laki-laki dan wanita akan ambil bagian dari dalamnya dengan penuh semangat, memberi amanat kepada para wanita bahwa mereka harus berusaha membawa anak-anak dan suami mereka kepada skema revolusioner ini. Usaha ini yang perlu gencar gitu kan, dilakukan oleh para pengurus, oleh orang tua, terutama yang sudah berwasiat pun mengajak yang lainnya supaya ada perubahan secara cepat dalam jumlah ini. Jadi dengan skema revolusioner inilah ya tentu akan membawa perubahan yang luar biasa dan cepat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita pergunakan bagian saja yang diberikan kita nafkahkan, malah kita lalai, malah kita lupa, ya rugi kita. Tanda padahal tadi harta itu tidak akan dibawa ke liang lahat. Bahkan ketika dikubur pun ya kita hanya melihat itu saja, hanya melihat langit saja. Jadi gambaran itu seperti itu. Kita sekarang sudah mampu, sudah punya penghasilan untuk meningkatkan pengorbanan, ya langkah ruginya tentunya. Karena tadi kita hidup hanya sementara, kemudian mati pun tidak dibawa harta, dan yang ada ya kita pun hanya melihat, gitu. Jadi kalau kita hidup tinggal di kubur gitu, jadi melihat cuma langit saja gitu. Kebenarannya. Nah, siapa kalian meninggalkan di antara kalian meninggalkan 1/10 dari apa yang diperintahkan, maka ia binasa. Kemudian akan datang satu zaman barang siapa di antara mereka mengamalkan 1/10 dari apa yang diperintahkan, maka ia akan selamat. Jadi 1/10 itu mulai ada yang melangkah dari 1/10 menjadi 1/3, sudah mulai ada. Kita amalkan, kita berikan untuk agama, maka insya Allah akan selamat. Jadi 1/10 itu harta kita untuk jemaat, untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita insya Allah akan selamat. Begini perluasan makamnya, perawatannya, termasuk jaga harta bisa jaga itu seperti hotel. Wasiat bahwa sesudah wafatnya minimal 1/10 dan maksimal 1/10. Semakin dekat ketika orang-orang munafik yang saya dulu menyerahkan semua kekayaan yang saya miliki di jalan Allah, baik itu harta yang bergerak ataupun tidak, maka tentu saya akan selamat dari siksaan. Ingatlah setelah menyaksikan hukuman tersebut, maka keimanan akan menjadi sia-sia belaka dan segala amal pengorbanan tidak akan berguna sama sekali. Jadi kalau penyesalan nanti, makanya untuk saat inilah ketika ada waktu, masih kita sehat, harta punya, ya apalagi yang kalian akan datangnya siksaan dan azab dari Allah Ta'ala yang semakin dekat. Kalian ingin kaya, ya, maka hasilnya kamu hanya akan mendapat setengah 0,5. Nah kalau 1/1, jika kamu memberi 1 dan mengharapkan 1, maka hasilnya juga akan 1 saja. Tetapi ketika 1, artinya kamu beri 1 dan tidak mengharapkan apapun, maka kamu akan mendapatkan hasil yang 2 tak terhingga. Tapi walaupun ya Allah Ta'ala memang menjanjikan Allahu yudhillu sampaikan juga dari para ibu-ibu juga mungkin kepada anak keturunannya
mungkin sudah beranjak dewasa, artinya masih di masa sekolah, yang belum berwasiat diarahkan atau diberikan pemahaman, atau setidaknya seperti yang tadi Mubalik sampaikan, ya diajak pada kesempatan kegiatan-kegiatan majelis musia. Nah, insya Allah mungkin ke depannya seperti yang tadi saya sampaikan, ini akan rutin ya, jadi 2 bulan, setiap 2 bulan atau maksimal mungkin 3 bulan sekali itu kita adakan majelis-majelis seperti ini. Harapannya di samping memang seperti tadi yang disampaikan berkenaan dengan target, kemudian juga peningkatan juga keimanan, dan ini kan sesuai juga dengan majelis musia. Bapak dan Ibu bisa mengisi di halaman yang kedua. Jadi sebetulnya teknisnya sih hanya mencocokkan saja apakah yang di halaman 1 itu sudah sesuai gitu ya dengan pembayaran Bapak dan Ibu. Nah, teknisnya seperti apa? Nah, sebetulnya nanti bisa di cross check dengan kuitansi pembayaran canda dari Ibu dan Bapak yang sudah diterima. Sekarang sudah secara administrasi sudah full sistem. Jadi itu akan mempermudah. Jadi mungkin nanti ini dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang karena masih juga ya kalau tadi. Dan belangko musie yang dilakukan oleh Udam, Masrur dan Hakim